akan datang suatu masa, yang masa itu besok ala ummati terhadap umatku, yang umatku itu yafiruna minal fuqaha, akan menghindari orang-orang yang ahli hukum, ahli fikih. Akan ada masa itu, dan rupa-rupanya sekarang sudah sampai. Orang-orang umatku itu akan menghindari ulama ahli fikih. Yang ulama ahli fikih itu selalu menjelaskan perkara halal dan haram. Sekali lagi saran saya, banyaklah mendekat kepada ulama, ikutilah ulama. Kalau orang-orang yang dermawan ini mau memperhatikan kaum du'afa, fuqara wa masyakin, maka dunia ini akan tegak, negara ini akan tegak. Tapi kalau orang-orang kayanya hanya memperhatikan dirinya sendiri, tidak peduli keberadaan orang miskinnya, orang fuqaranya, nggak peduli, maka alamat negara ini nggak tahu jadi apa. Lalu yang keempat, negara ini bisa tegak bid'awatil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Orang-orang fakir, masyakin, fuqaha mau istighosah, mau mengangkat tangan berdoa, memohon kepada Allah, mendoakan ulamanya, mendoakan pemerintahnya, dan mendoakan orang-orang kayanya. Maka kalau empat itu menyatu, doanya orang-orang miskin, doanya orang fuqara, itu akan terijabah, maka dunia ini akan tegak. Tidak akan ada yang namanya krisis, tidak akan ada yang namanya kepailan atau laib atau yang lain sebagainya. Itu empat perkara. Walaula bi ilmil ulama, seandainya tidak ada ilmunya ulama, tidak ada ilmunya kiai, tidak ada yang mengajarkan Al-Quran, tidak ada yang mengajarkan Al-Hadis, tidak ada yang mengajarkan ijma' qiyas, tidak ada yang mengajarkan alat-alat untuk mempelajarinya, mulai dari nahwu, sharab, balaghah, mantik, tidak ada yang mengajarkan. Lahalaka, maka akan rusak, akan hancur. Yang hancur itu fuqara akan hancur, orang-orang fakir akan rusak, agniya, orang-orang yang kaya juga akan rusak, umara juga akan rusak kalau tidak ada ilmunya ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang kedua, walaula bi'adlil umara, kalau tidak ada adilnya pemerintah, tidak ada pemerataan, masih ada mengkotak-kotakkan ini, apalagi ada rasisme, ada yang lain-lain, membedakan sukuisme masih ada, yang sehingga kurang adanya satu perhatian terhadap salah satu aja, maka akan hancur, akan rusak tatanan ini. Maka diperlukan adanya keadilan pemerintah supaya kaum fuqara tidak rusak, ulamanya juga tidak rusak, orang-orang kayanya juga tidak rusak. Kalau sudah tidak ada itu, maka semua akan rusak. Walaula bisa khawatil aghniya, kalau tidak ada kedermawanannya orang-orang kaya, lahalaka, maka akan rusak, akan hancur. Siapa? Terutama al-fuqara. Bahkan akan terjadi antara orang-orang itu, akan terjadi seperti kadzibu akalal ghanam, seperti harimau yang memakan ghanam, memakan kambing. Sekarang sudah terjadi begitu mudahnya, karena terjadi kemelaratan, kekurangan orang-orang miskin, banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan, banyak terjadi kematian-kematian, begal-begal. Itu disebabkan karena maraknya kemiskinan, maraknya kemiskinan dan kepikiran, dan di situ tidak ada pemerataan ekonomi. Ini kalau semuanya, sampean kalau di Qatar,
Dubai ya, Emirat Arab, tidak ada yang namanya begal, itu tidak ada. Wongnya sugih kabeh, iya enggak? Begal itu yang ada kan ya Probolinggo, Jember, Moncar, Banyuwangi. Wongnya kiri-kiri, ya enggak? Enggak ada. Sampeyan tuh kalau tahu Emirat, Qatar, sejahtera. Mobil bagus-bagus nabrak sidik dibuang. Iku kalau ketemu bengkel Jalan Bada Agung dibawa pulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Nabi mengatakan sayati zaman, akan datang suatu masa, yang masa itu besok ala ummati terhadap umatku, yang umatku itu yafiruna minal fuqaha, akan menghindari orang-orang yang ahli hukum, ahli fikih. Akan ada masa itu, dan rupa-rupanya sekarang sudah sampai. Orang-orang umatku itu akan menghindari ulama ahli fikih. Yang ulama ahli fikih itu selalu menjelaskan perkara halal dan haram, yang itu banyak tidak disukai oleh orang. Kalau sudah kejadian seperti itu, kata Nabi, fayab taliyahum, maka akan ditimpakan hum terhadap umat bisalah sati asya, bisalah sati khisolin, dengan 3 masalah. Umat datang itu, yang pertama akan ditimpakan kepada umat yang menghindari ulama ahli fikih, yusallitullaha sultanan dzaliman, kelak nanti akan dipimpin oleh sultan, oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Anda lihat sendiri, apakah mayoritas keberadaan di Indonesia pemimpin-pemimpinnya itu adil? Tidak. Masih ada kesenjangan itu terjadi. Itu artinya prediksi Nabi cocok. Yusallitullaha sultanan dzaliman, Allah akan menguasakan kekuasaan itu terhadap orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu akan memperkaya dirinya sendiri, la yang duru, tidak akan melihat ilaihim, terhadap mereka umat, tidak akan melihat bi'ainir rahmah, dengan kasih sayang. Dan itu sudah mulai terjadi. Kesenjangan, kemelaratan terjadi di mana-mana, individualisme terjadi, yang kaya makin kaya, sing melarat tambah melesek, itu banyak sudah mulai terjadi di Indonesia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ke depan Februari nanti kita berharap Indonesia ini harus ada perubahan. Siapa yang Anda inginkan, aja sampai sampeyan ini golput, dosa kok nek golput. Wis pokoknya siapa yang Anda sukai coblos. Tapi kalau untuk Denpasar Timur, ya pilihan Bu Ayu iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau untuk presiden saya belum bisa komentar, ya. Tapi Indonesia ini harus ada perubahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sampai itu terjadi, orang-orang banyak menghindar, tidak ngaji angel, ditunjukkan kepadanya mana itu halal mana haram, malah menghindar, malah memilih yang enteng-enteng, yang dianggapnya itu boleh. Yang kedua, kalau akan ditimpakan kepada umatku itu, kata Nabi, yaitu yarfa'ul barokah min kasbihim, hilangnya nilai barokah, min kasbihim, dari hasil kerja, dari hasil usaha mereka umat. Kerja terus, dikumpul-kumpulkan terus, tapi tidak ada berkahnya. Hidup lama, perantau di Bali sudah lama, dari tahun 80 sampai 2023 hidupnya tidak berkah. Terbukti dia ini masih tetap hidup di daerah kos-kosan, kontrakan,
dan yang lain-lain sing larat-larat niku. Kenapa seperti itu? Itu bukti kurangnya berkah. Kenapa? Yarfa'ul barokah min kasbihim. Allah telah menghilangkan nilai berkahnya min kasbihim, dari hasil kerja mereka. Disebabkan apa? Disebabkan mereka umat itu menghindari ulama, menghindari ulama ahli fikih. Sampai lihat saja, kalau orang-orang ini sudah seperti itu, maka jangan salahkan. Maka daripada itu, supaya berkah ini banyaklah mendekat kepada ulama, mengaji, ikuti kajian-kajian, itu ikuti. Yang ketiga, akan datang kepada umat itu, yaitu yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Yakhruju itu keluar. Keluar itu maksudnya adalah meninggal dunia bi ghairi iman, dengan tanpa iman. Banyak sekali orang-orang yang wafat dengan tanpa iman, dengan yang wafat dengan iman, itu jauh sekali bandingannya. Orang yang meninggal dunia nabrak sadeng, tabrakan, dengan tanpa ingat Allah, perginya bukan pergi untuk ibadah, itu banyak sekali. Belum yang meninggal dunia akibat pembunuhan, akibat maksiat mati, itu yang banyak. Itu yang dimaksudkan Nabi yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Banyak mereka keluar, banyak mereka meninggal dunia bi ghairi iman, dengan tanpa iman. Mula hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi saran saya, banyaklah mendekat kepada ulama, ikutilah ulama, dan berilah kita itu setidaknya punya himmah yang baik. Setidaknya ke depan nanti kita tetap berharap dalam rangka gema sholawat dan Pasar Timur ini, dan beristighosah memohon kepada Allah, mudah-mudahan negara ini ada perubahan. Dan